Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semua sehat ya? Alhamdulillah. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita membaca doa. Siapa yang bisa memimpin doa? Ya, siapa? Oke, Cindy, silahkan. Ya, terima kasih untuk Cindy yang sudah mau memimpin doa sebelum kita belajar. Nah, sebelum itu anak-anak, apakah ada temannya yang tidak hadir atau sakit? Oh iya, semua hadir ya, alhamdulillah. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita melakukan tepuk semangat supaya kita lebih semangat lagi dalam pembelajaran ini. Tepuk semangat, semangat. Oke, terima kasih. Nah, anak-anak, Ibu ingin bertanya kepada kalian, apakah kalian sudah pernah mendengar kata interaksi? Iya, jadi interaksi itu merupakan tindakan sosial yang dilakukan oleh individu, baik itu individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, maupun individu dengan kelompok. Jadi berkaitan dengan pertanyaan Ibu tadi, hari ini kita akan mempelajari materi tentang interaksi sosial dan juga interaksi manusia dengan lingkungan. Nah, sebelum itu Bu juga akan menyampaikan tujuan dalam pembelajaran ini. Jadi dalam tujuan pembelajaran ini, anak-anak sekalian dapat mengetahui apa yang dimaksud dengan interaksi antara manusia dengan lingkungan dan juga interaksi sosial. Sebelum itu, Ibu ingin melakukan perjanjian dengan anak-anak sekalian. Jadi sebelum memulai pembelajaran, perjanjian ini Ibu berikan kepada kalian agar suasana dalam pembelajaran kita itu lebih tertib. Jadi selama proses pembelajaran tidak boleh ada yang bercerita atau kesana kemari dari bangku temannya ke teman yang lain, ke bangku temannya yang lain. Terus tidak boleh ada yang keluar masuk kelas. Jadi kalian harus fokus dengan pembelajaran yang Ibu berikan dalam selama proses pembelajaran. Nah, langsung saja adik-adik, Ibu ingin membagikan buku kepada kalian. Jadi buku ini di dalamnya terdapat teks sebentar, nanti kalian amati teks gambar dan teks yang Ibu bagikan. Nah, silahkan diambil. Ya, semua sudah kedapatan bukunya ya. Baik. Nah, anak-anak coba perhatikan gambar ini. Nah, di gambar ini terdapat kegiatan apa? Ya, betul sekali di sini dalam gambar ini itu merupakan kegiatan kerja bakti. Nah, setelah kalian melihat ini, coba perhatikan teks yang ada di bawahnya. Nah, di sini perhatikan ya teksnya, nanti Ibu yang membacakan. Warga masyarakat di tempat Edo sedang kerja bakti. Mereka membuat jalan setapak untuk masuk ke gang perumahan setempat. Mereka juga bekerja bakti membersihkan lingkungan. Semua warga masyarakat ikut dalam kegiatan kerja bakti, termasuk Edo. Kerja bakti membersihkan lingkungan merupakan upaya menciptakan lingkungan sehat. Dengan lingkungan sehat, warganya pun hidup sehat. Semua warga harus mengikuti kerja bakti karena kerja bakti merupakan kewajiban sekaligus tanggung jawab setiap warga masyarakat.
Anak-anak perlu kalian ketahui bahwa kerja bakti yang dilakukan sekelompok warga ini itu warga masyarakat ini itu merupakan bentuk interaksi manusia dengan lingkungan. Apa yang dimaksud dengan interaksi manusia dengan lingkungan? Ya, jadi interaksi manusia dengan lingkungan adalah hubungan yang terjalin antara manusia dengan lingkungan yang melibatkan aksi-reaksi sehingga di dalamnya terdapat unsur saling mempengaruhi satu sama lain. Nah, jadi kalian sudah tahu ya apa itu yang dimaksud dengan interaksi manusia dengan lingkungan. Nah, setelah kalian mengetahui apa itu interaksi manusia dengan lingkungan, selanjutnya kita akan mempelajari tentang interaksi sosial. Nah, apa itu interaksi sosial? Apakah interaksi sosial itu dapat menimbulkan persatuan dan juga dapat menimbulkan perpecahan? Nah, untuk menemukan jawaban tersebut, coba perhatikan gambar ini. Nah, di gambar ini itu terdapat 3 bentuk interaksi, di mana interaksi yang pertama yaitu antara individu dengan individu. Yang kedua adalah individu dengan kelompok. Yang ketiga adalah kelompok dengan kelompok. Jadi pada gambar pertama ini kenapa dibilang interaksi antara individu dengan individu? Karena di sini hanya terdapat 2 orang dan di sini contohnya yaitu seorang ibu dengan anaknya. Seorang ibu dengan anaknya. Itu seperti ibu ini merupakan individu sedangkan anaknya juga individu. Jadi mereka saling berinteraksi. Maka dikatakan interaksi antara individu dengan individu. Nah, selanjutnya yaitu contoh interaksi antara individu dengan kelompok. Di sini digambarkan yaitu contohnya ibu guru yang memberikan materi di depan murid-muridnya. Nah, gurunya ini merupakan individu, sedangkan murid-muridnya ini merupakan kelompok orang, sekelompok orang. Jadi ini dikatakan interaksi antara individu dengan kelompok. Nah, selanjutnya yaitu contoh interaksi kelompok dengan kelompok. Ini digambarkan oleh 2 tim sepak bola. Di sini 2 tim sepak bola ini melakukan jabat salam sebelum melakukan pertandingan. Nah, jadi anak-anak, kalian sudah mengetahui contoh dari interaksi sosial, yaitu diantaranya ada interaksi individu antara individu dengan individu, yang kedua antara individu dengan kelompok, yang ketiga antara kelompok dengan kelompok. Jadi ini merupakan contoh dari interaksi sosial. Nah, setelah kalian mengetahui interaksi sosial yang ada di gambar ini, coba kalian cari contoh lain dari interaksi yang ada di sini, yaitu yang pertama interaksi antara individu dengan individu, yang kedua interaksi antara individu dan kelompok, yang ketiga yaitu interaksi antara kelompok dengan kelompok. Jadi kalian cari, Ibu akan membagikan LKPD kepada kalian. Nah, di sini sudah terdapat soal yang sudah Ibu jelaskan tadi. Jadi sisa kalian kerjakan ya. Yang sudah selesai langsung kumpul di depan. Silakan diambil. Baik, siapa yang sudah selesai? Ya, kumpul di depan ya. Nah, dari hasil kerja kalian ini memang semuanya sudah betul. Jadi Ibu anggap
kalian sudah memahami mengenai apa saja contoh dari interaksi sosial, yaitu yang pertama individu dengan individu, yang kedua individu dengan kelompok, yang ketiga yang ketiga yaitu kelompok dengan kelompok. Nah, di sini kalian sudah dapat mengetahui contoh lain dari interaksi-interaksi tersebut. Nah, Ibu sudah anggap kalian sudah mengerti. Nah, jadi anak-anak, interaksi sosial itu penting dilakukan oleh setiap individu. Mengapa demikian? Karena dengan melakukan interaksi sosial, individu dapat mencakupi semua kebutuhan hidupnya. Contoh, saat kamu akan memakan nasi. Tentu nasi yang dimakan itu berasal dari beras. Nah, beras ini berasal dari padi yang ditanam oleh petani. Sebelum menjadi beras, padi digiling oleh orang lain. Bahkan nasi yang kita makan itu pun itu merupakan masakan orang lain. Nah, selain itu, untuk memenuhi kebutuhan hidup, interaksi juga merupakan sarana untuk mencapai tujuan bersama. Nah, contohnya tadi itu adalah kerja bakti. Selanjutnya, interaksi sosial itu tidak selamanya mengarah kepada persatuan karena interaksi itu dibedakan menjadi dua. Ada interaksi yang mengarah kepada persatuan dan ada juga interaksi yang mengarah ke perpecahan, di mana interaksi yang mengarah ke persatuan ini contohnya kerjasama. Ini sering disebut juga sebagai interaksi asosiatif, di mana interaksi asosiatif ini memberi gambaran bahwa setiap manusia itu harus membangun hubungan sosial agar tercipta komunikasi yang baik. Contohnya yaitu kerja bakti, kerja kelompok, begitu. Nah, selanjutnya yaitu interaksi yang mengarah ke perpecahan. Jadi, interaksi yang mengarah ke perpecahan itu disebut disosiatif, yaitu interaksi sosial yang terjadi karena perbedaan pendapat. Contohnya yaitu tawuran. Nah, anak-anak setelah kalian mengetahui contoh interaksi yang mengarah ke perpecahan dan juga interaksi yang mengarah ke persatuan, selanjutnya kalian coba cari contoh lain yang merupakan interaksi yang mengarah ke persatuan dan juga interaksi yang mengarah ke perpecahan. Nah, ini Ibu akan memberikan kepada kalian LKPD. Di sini sudah terdapat soal yang sudah Ibu jelaskan tadi. Jadi kalian harus mencari contohnya ya. Silahkan diambil. Setelah selesai kalian mengerjakan, nanti langsung kumpul di depan. Ada yang sudah selesai? Baik, silakan dikumpul. Ya. Setelah Ibu melihat hasil pekerjaan kalian, ini memang sudah benar semuanya. Nah, Ibu anggap kalian sudah mengerti ya tentang interaksi sosial dan contoh-contohnya. Ada yang sudah selesai? Oke, silahkan dikumpul. Iya, jadi semuanya sudah betul. Nah, Ibu anggap kalian sudah mengetahui apa itu interaksi yang mengarah ke perpecahan dan juga interaksi yang mengarah ke persatuan dan juga mengetahui contohnya. Nah, dari pembelajaran kita hari ini ada yang bisa menyimpulkan? Ya, silahkan Iva.
Ya, benar sekali. Jadi kita hari ini sudah mempelajari mengenai interaksi, baik itu interaksi antara manusia dengan lingkungan dan juga interaksi sosial. Adapun interaksi antara manusia dengan lingkungan merupakan hubungan yang terjalin antara manusia dengan lingkungannya yang melibatkan aksi reaksi sehingga di dalamnya terdapat unsur saling mempengaruhi satu sama lain. Contohnya yaitu kerja bakti. Nah, selanjutnya yaitu interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan yang terjalin antara individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, dan juga individu dengan kelompok. Jadi contohnya yaitu tadi sudah dijelaskan. Contoh yang pertama, individu dengan individu yaitu antara ibu dengan anaknya. Terus yang kedua, individu dengan kelompok itu ada guru dengan siswanya. Yang ketiga yaitu kelompok dengan kelompok, yaitu contohnya yaitu antara pemain bola, kelompok pemain bola yang berjabat salam sebelum melakukan pertandingan. Nah, jadi itulah pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita pulang, Ibu ingin memberikan PR kepada kalian. Jadi PR ini kalian kerjakan di rumah, dan minggu depan atau pertemuan selanjutnya kalian langsung kumpul di mejanya Ibu setelah masuk pembelajaran. Nah, untuk petunjuk mengerjakan soalnya itu sudah ada dalam LKPD yang Ibu berikan ini. Jadi kalian kerjakan di rumah ya. Nanti minggu depan kalian kumpul di mejanya Ibu. Silahkan diambil lembar kerjanya. Nah, jadi hari ini kita sudah mempelajari tentang interaksi. Soalnya, nah anak-anak, jadi pesan moral dalam pembelajaran kita hari ini yaitu kita dalam kehidupan sehari-hari kita dapat mengetahui bahwa yang kita lakukan itu merupakan interaksi antara baik itu antara manusia dengan lingkungan dan juga interaksi sosial. Jadi kita dapat mengetahui kita tidak hanya sekedar berinteraksi, tapi kita juga mengetahui bahwa interaksi tersebut merupakan interaksi lingkungan, manusia dengan lingkungan maupun itu interaksi sosial, yaitu antara individu dengan individu, kelompok dengan kelompok maupun individu dengan kelompok. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, siapa satu orang yang mau memimpin doa? Ya, silahkan Iva. Baik, Ibu cukupkan pembelajaran kita hari ini. Sampai ketemu minggu depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.